Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Dewan Juri, yang saya hormati seluruh staf kepanitiaan lomba PAI Fair tahun 2025, serta teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Shalawat serta salam semoga tak tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Hadirin yang berbahagia, di zaman sekarang pergaulan remaja sudah jauh berubah. Batas antara kebebasan dan kebablasan sudah semakin kabur. Mungkin bisa kita lihat kalau pakai kacamata yang double itu baru bisa. Banyak remaja yang merasa bebas melakukan apa saja tanpa memedulikan adanya norma dan ajaran agama. Oleh karena itu, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan pidato dengan tema pergaulan bebas, pintu gerbang kebodohan dan kesengsaraan. Teman-teman sekalian, remaja sekarang seringkali menganggap bahwa pergaulan bebas itu adalah hal yang wajar. Bahkan anehnya, banyak di antara mereka yang merasa bangga dan memamerkannya. Sebagai contoh, saya sering lihat di media sosial ada seorang yang pacaran ya, bikin kayak tren-tren bucin gitu, bikin cetak-cetuk kah, ataupun yang lagu-lagu alay lah, kayak cinta mati, saya akan nikahin kamu. Astagfirullahaladzim, mengenaskan saya lihatnya itu. Mereka pamer kemesraan tanpa adanya rasa malu, padahal itu bukan hal yang patut untuk dibanggakan. Itu bukan cinta, tapi awal dari kehancuran moral. Dari kebiasaan seperti inilah muncul berbagai dosa. Salah satunya ya pacaran bebas hati yang dapat menjerumuskan kita ke arah perzinahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memperingatkan dalam surat Al-Isra ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan yang kecil dan suatu jalan yang buruk. Ayat ini menegaskan bahwa kita dilarang mendekati zina, bukan hanya melakukannya. Lihatlah teman-teman, mendekatinya saja tidak boleh, ya apalagi melakukannya. Artinya, segala hal yang mengarah ke arah jalan itu, seperti pacaran, chattingan berlebihan, bahkan berduaan tanpa mahram, itu semua termasuk langkah awal menuju dosa besar. Hadirin yang saya cintai, pergaulan bebas bukan tanda kebebasan. Sekali lagi, bukan tanda kebebasan, tapi tanda kebodohan yang disamarkan dengan kesenangan. Remaja yang terjebak di dalamnya perlahan-lahan mulai kehilangan arah, belajar jadi malas, ibadah ditinggalkan, dan masa depan dikorbankan demi hal yang sementara. Dari kebodohan itu lahir kesengsaraan, kehilangan harga diri, kepercayaan, bahkan masa depan yang seharusnya gemilang. Tapi jangan pernah berpikir bahwa semuanya telah terlambat. Rasulullah SAW bersabda, setiap anak Adam pasti berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang bersalah adalah yang bertaubat. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Selama kita masih ada niat untuk berubah, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu membuka pintu ampunan. Yang terpenting, kita mau berhenti menyesali dan memperbaiki diri. Remaja sejati itu bukan mereka yang bangga karena punya banyak pacar, tapi mereka yang bangga karena punya banyak prestasi dan prinsip. Bangga bisa menahan diri, bukan menuruti hawa nafsu. Itu loh baru bangga. Coba dibayangkan, kalau kita gunakan masa muda ini demi hal yang sia-sia, sangat rugi kan? Iya enggak? Rugi kan?
Gunakan masa depan ini untuk belajar, berkarya, dan memperbaiki diri. Sudahlah teman-teman, tidak usah mikir pacaran dulu. Kalau kita sukses, insya Allah kita nggak perlu cari yang namanya jodoh. Jodoh yang mencari kita. Ibaratkan jodoh itu yang baris-baris ini, kayak mau beli tiket. Kita tinggal seleksi mau cari yang mana. Itu karena masa muda yang bersih akan melahirkan masa depan yang bersinar. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita jaga diri, jaga iman, dan jaga masa depan dengan ilmu dan akhlak yang mulia. And always remember guys, what you show now, it's what you will reap later. Apa yang kamu tanamkan sekarang, itulah yang akan kamu tuai nanti. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.